Semangat pagi. Hari ini saya akan presentasi tentang analisis PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu Telkom. Perkenalkan, nama saya Ridullah, mahasiswa Gici Business School Jati Waringin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, saya ulangi lagi, perkenalkan nama saya Ridullah, mahasiswa Gici Jati Waringin, dengan NIM 612010122009540. Yang akan saya bahas adalah analisis PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu Telkom. Baik, latar belakang dari pembahasan ini ialah PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu Telkom, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Dan masalah yang akan saya angkat adalah beberapa tahun terakhir, industri telekomunikasi mengalami perubahan besar dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, persaingan dari operator seluler, serta layanan over the top OTT seperti WhatsApp, Netflix, yang mengurangi pendapatan dari nilai telepon dan TV berbayar. Di mana telepon dan TV berbayar ini, kalau kita tahu, salah satu produk dari Telkom itu sendiri. Oke, nah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ialah manajemen Telkom, pelanggan individu, pelanggan bisnis, pemerintah sebagai regulatornya, investor, serta pesaing seperti operator seluler dan penyedia layanan digital. Data dan informasi yang akan kita dapatkan ialah data kuantitatif, yaitu penurunan pendapatan dari layanan telepon tetap sebesar 10% per tahun selama 5 tahun terakhir ini. Dan kenaikan jumlah pelanggan internet broadband tetapi dengan persaingan ketat dari provider yang lain. Jadi meningkatnya persaingannya. Dan pertumbuhan pasar layanan digital dan solusi bisnis berbagai cloud meningkat sebesar 30% dalam 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari data kualitatifnya, survei pelanggan menunjukkan bahwa mereka menginginkan layanan internet yang lebih cepat, stabil, dengan harga kompetitif. Nah, analisis media sosial menunjukkan meningkatnya keluhan pelanggan, adanya keluhan pelanggan terhadap layanan customer service Telkom itu sendiri. Studi industri menunjukkan bahwa transformasi digital dan layanan basis cloud menjadi kunci pertumbuhan di sektor komunikasi. Analisis akar permasalahan, disrupsi dari layanan OTT yang mengurangi pendapatan tradisional Telkom, persaingan ketat dari operator seluler, provider internet lainnya menawarkan harga yang lebih lebih murah tentunya, dan kurangnya inovasi layanan digital yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan. Infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung layanan internet yang lebih stabil dan cepat. Oke, penerapan teori bisnis. Di sini teori inovatif disruptif Telkom perlu menciptakan layanan digital baru untuk bersaing di era digital. Kedua, teori keunggulan kompetitifnya, Telkom harus meningkatkan kualitas layanan, diferensiasi produk agar tetap unggul di pasarnya. Dan teori manajemen perubahan yang ketiga ialah transformasi digital membutuhkan perubahan internal dan dalam struktur organisasi dan cara kerja Telkom. Untuk analisis alternatif solusi, yang pertama mengembangkan dan meningkatkan layanan berbasis cloud data center, dan digital sosial untuk bisnis. Yang kedua, berinvestasi dalam mengembangkan jaringan 5G di infrastruktur aktif untuk meningkatkan kualitas layanan internet itu sendiri. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan dan teknologi AI yang sekarang lagi ngetrend, dan chatbot untuk menangani keluhan pelanggan dengan lebih cepat. Di mana kita tahu chatbot uh, udah menggunakan teknologi AI. Yang keempat ialah membangun kemitraan dengan penyediaan layanan OTT dan menghadirkan bundling paket layanan digital yang menarik. Oke, kita lanjut ke rekomendasi
solusi yang diusulkan dari kita ialah Telkom sebaiknya fokus pada transformasi digital dengan mengembangkan layanan berbasis cloud, meningkatkan infrastruktur jaringan, dan membangun kemitraan strategis dengan perusahaan digital. Selain itu, meningkatkan layanan pelanggan berbasis teknologi juga harus menjadi prioritas. Justifikasi kita, kombinasi solusi ini akan membantu Telkom tetap kompetitif di era digital, meningkatkan pendapatan dari layanan non-tradisional, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Oke, untuk implementasinya membentuk tim. Yang pertama, membentuk tim khusus untuk mengembangkan layanan digital pemetaan strategis. Yang kedua, berinvestasi meningkatkan jaringan internet dan layanan cloud. Yang ketiga, menggunakan teknologi AI. Ini sangat penting sekali menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. Keempat, meluncurkan kampanye pemasaran digital untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk analisis bisnis dari PT Telekomunikasi Indonesia yaitu Telkom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.